Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya kembali berbagi untuk melanjutkan vlog saya sebelumnya yang berjudul Teknik Akuisisi Tanah Part 3 atau Teknik Akuisisi Lahan Developer Property Part 3. Saya telah membagikan di part 1 dan part 2, bisa Bapak Ibu cek di vlog saya sebelumnya bagaimana akuisisi tanah oleh developer properti bukan berbadan hukum dan juga bila tanah itu bukan sertifikat. Nah, sekarang saya akan membuat vlog teknik akuisisi lahan developer properti di mana developer propertinya itu adalah berbadan hukum. Apa itu badan hukum? Tentunya ada akta pendiriannya. Apakah itu akta pendirian perusahaan, koperasi, yayasan, dan sejenisnya. Jadi bagaimana teknik akuisisi tanahnya? Jadi kalau kita bicara pembebasan lahan, masing-masing orang bisa punya beragam ya, apa itu pembebasan lahan. Tetapi bagi saya pembebasan lahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama pembayaran tanah, kedua adalah legalitas kepemilikan tanah, dan ketiga izin, yang dalam hal ini adalah goalnya pendirian bangunan gedung atau zaman dahulu kita sering dengar IMB. Nah, bagaimana kalau dia diakuisisi oleh badan usaha? Jadi Bapak Ibu, yang berbeda adalah khusus untuk badan usaha, misalnya perseroan terbatas yang mau mengakuisisi tanah, maka dia harus memiliki yang pertama adalah pertimbangan teknis pertanahan. Saya ulangi, pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Setelah terbit pertimbangan teknis pertanahan, maka selanjutnya atas dasar pertek atau disingkat pertek BPN tersebut, terbitlah namanya PKKPR. Jadi kalau zaman dulu itu disebut izin lokasi, sekarang disebut PKKPR. Nah, saya akan buat vlog bagaimana berubahnya kepengurusan dulu itu izin lokasi menjadi PKKPR. Nah, jadi banyak itu yang ikut workshop saya. Dia udah ikut workshop saya nih. Misalnya pernah itu sudah DP tanah di Karawang itu 500 juta waktu itu. Setelah DP tanah 500 juta, mau balik nama PT. Nah, ketika mau balik nama PT, disitulah terjadi kegagalan. Kenapa? Pada waktu itu kan ikut workshop saya, Bu, saya udah beli nih, 2 hektar sudah DP. Waktu mau proses balik nama, nggak bisa. Kenapa? Karena saya tidak punya, waktu itu namanya masih izin lokasi. Sekarang namanya PKKPR. Nah, jadi saya tanyakan, izin lokasinya udah punya belum? Belum. Tapi kata pemilik tanah itu, nggak ada yang punya selain dia. Belum. Tapi kata mediator, belum. Tapi kata tanda petik oknum kepala desa, belum. Tapi kata orang situ. Nah, jadi begini Bapak Ibu, saya ulangi supaya kalau Bapak Ibu mau main developer properti atas badan usaha yang selama ini belum pernah jadi developer properti dan mau punya tanah dijadikan perumahan atas nama PT, izin lokasi atau PKKPR itu nggak perlu izin dari pemilik tanah. Bahkan tanah saya sendiri, ketika misalnya tanpa saya tahu ada di plotting orang, itu nggak perlu izin dari Rizka Martina. Nggak perlu. Cukup dia pengajuan ke Badan Pertanahan Nasional dan juga pengajuan ke pemerintah daerah, membuat proposalnya, menjelaskan, dapat. Setelah dapatlah baru mereka belanja. Jadi bukan belanja tanah dulu, bukan beli tanah dulu, baru mengurus PKKPR atau izin lokasi, baru mengurus pertek. Nah, jadi waktu itu saya sampaikan kepada alumni saya itu, dia sudah ditekan untuk bayar tanah selanjutnya. Saya bilang nggak ada pilihan lain. Pelunasan adalah dengan cara akta jual beli atas nama pribadi. Akhirnya saya ajari bagaimana jadi developer properti atas nama pribadi, walaupun lahannya 2 hektar, tapi bisa tetap aman. Dan akhirnya proyek itu pun berjalan. Nah, jadi maksudnya begini Bapak Ibu, jangan lihat tanah suka bayar, enggak. Kalau Anda memang mau jadi developer properti berbadan usaha seperti saya, kita perjanjian dulu. Kita perjanjian, di dalam perjanjian itu ada pasal bahwa pembayaran tanah itu dimulai apabila saya secara resmi, hitam di atas putih sudah tanda tangan mendapatkan PKKPR atau dulu namanya izin lokasi. Jadi kalau pemilik tanah itu tidak mau, ya saya nggak mau lanjut. Daripada nanti udah kita keluar uang, ternyata di plotting PT lain. Dulu saya sering begitu itu. Nah, kalau yang sekarang adanya peraturan PKKPR, bisa kita yang sudah membebaskan lahan atau sudah punya kesepakatan tanah bisa maju dan mendapatkannya. Bagaimana teknisnya itu nanti saya ajari biasa di workshop, karena banyak hal-hal yang bersifat
strategik yang memang kalau di sini kurang maksimal penjelasannya. Nah, jadi kalau tadi dia mau badan usaha, sekarang kita bicara syarat balik nama badan usaha adalah harus punya pertimbangan teknis pertanahan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kedua, di PKKPR. PKKPR itu ditandatangani secara elektronik oleh dinas, biasanya Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau dinas-dinas tertentu sesuai aturan otonomi daerah. Tetapi Bapak Ibu, PKKPR itu diterbitkan melalui sistem OSS. Jadi nggak ada lagi tatap muka dengan manusia dengan manusia, bagian-bagian itu tidak. Kita tatap muka hanya waktu rapat forum atau memberikan berkas apabila diperlukan. Nah, jadi teknik akuisisi lahan tahap 3 adalah bagaimana mengakuisisi lahan. Jadi misalnya ini ada tanah nih, Bapak Ibu mau beli misalnya 10 hektar. 10 hektar, ambil saja titik koordinatnya itu. 10 hektar itu misalnya 30 titik koordinat. Tahu ya cara ngambil titik koordinat? Ya seperti saya berdiri di sini, saya kirimkan Google Maps 1. Kemudian saya pindah lagi misalnya di sini, saya kirim 2. Jadi sampai akhirnya terbentuklah dia itu namanya poligon. Bisa dicek di YouTube cara membuat poligon, kan begitu ya. Nah, setelah dibuat poligonnya itu disambungkan antar titik-titik koordinat itu akan kelihatan luasnya. Setelah kelihatan luasnya, maka selanjutnya badan usaha itu harus punya KBLI 68111. Kalau buat PT aja gampang, tinggal buat PT, berapa sih buat PT 4 juta jadi itu perusahaan. Tetapi pada waktu dia mau mengurus PKKPR yang tadi saya jelaskan, dia harus punya KBLI 68111 dan OSS-nya RBA atau OSS berbasis resiko. Nah, jadi ketika sudah dapat poligonnya dibentuk, titik koordinat 10 hektar tadi, kita isilah daftar dulu OSS. Setelah daftar OSS ada pengajuan PKKPR. Ajukan tik ya, biasalah isi data biasa. Uploadlah poligon tadi, maka akan terbit PKKPR OSS-nya sedang menunggu verifikasi. Kita tunggu verifikasi, nanti akan terbit namanya SPS, Surat Perintah Setor. Ini dia bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau dulu surat perintah setor itu kita datang ke Badan Pertanahan Nasional. Kita minta SPS-nya diterbitkan. SPS itu adalah biaya retribusi yang harus dibayarkan memang resmi kepada negara. Nah, jadi kalau sekarang tidak, kita memintanya kepada Pemda. Dan rata-rata di proyek-proyek saya, baik dia Purwakarta, Bogor, Banten, Tangerang, itu semuanya di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau ada yang di Dinas Tata Ruang. Jadi biasa ada di dua dinas itu tuh, Dinas Tata Ruang atau Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kadang namanya Dinas PUPR, Dinas Cipta Karya, macam-macam lah, tapi sebenarnya sama saja di bawah Kementerian PUPR. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah setelah PKKPR itu otomatis, karena kan dia sudah plot nih, PKKPR sudah menunggu, dia tunggu saja. Enggak, datanglah ke Dinas Penanaman Terpadu, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau ke Dinas PUPR, datang nih, ini sudah nih, tinggal menunggu verifikasi, minta segera diterbitkan SPS-nya. Nah, jadi ketika sudah terbit SPS-nya, diterbitkan nih, baru keluar biayanya tuh. Setelah keluar biayanya Bapak Ibu, saran saya jangan langsung dibayar. Kenapa? Saya pernah pengalaman itu, 20-an hektar tuh saya plotting PKKPR, langsung saya bayar 20-an hektar. Ternyata pada waktu rapat forum, nanti setelah kita dapat PKKPR itu, harusnya kita itu undangan rapat forum. Kita menyurati dulu lah ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PUPR, kita diundang rapat forum. Khawatirnya di satu titik itu, yang tadi 1 titik 10 hektar tadi itu, ada beberapa perusahaan yang plotting PKKPR. Kalau sekarang ini bisa seperti itu, dalam 5 menit 10 yang plotting. Sekarang sudah bisa Bapak Ibu, kalau dulu nggak bisa. Tapi pemutusnya, goalnya adalah pada waktu diundanglah semua itu nanti rapat forum. Misalnya 10 hektar itu ternyata 2 hektar punya PT A, 2 hektar punya PT B, kita hanya punya 6. Jadi setelah dapat, saran saya sebelum pembayaran, minta dulu, diundang dong kita rapat forum. Rapat forum itu memang aturan Menteri Agraria tentang penerbitan PKKPR, harus ada rapat forum, diundang oleh sekretaris daerah atau sekretaris rapat forum. Nah, jadi ketika diundang, kita akan bertemu di situ. Jadi waktu itu saya sudah bayar nih, udah bayar. Waktu itu 20-an hektar. Ternyata waktu kita rapat forum itu ada 3 PT yang plotting di situ. Jadi sekarang saya nggak mau bayar lagi. Setelah udah keluar SPS-nya, saya bersurat resmi.
Dan saya sampaikan pengalaman saya sebelumnya, karena sebelumnya saya sudah bayar. Tetapi ternyata pada waktu rapat forum ada beberapa PT dan saya tidak mendapatkan luasan sesuai yang saya bayar. Nah, jadi ketika sudah dapat, tunggulah rapat forum. Setelah dapat rapat forum, ternyata dari 10 hektar itu benar-benar 10 hektar diterima atau hanya 3 hektar, itu nanti kondisional. Tapi misalnya saya sampaikan 5 hektar. 5 hektar itu dapat nanti tuh titik koordinatnya. Minta setelah rapat forum, minta jadi 5 hektar punya saya ini mana nih batas-batasnya. Setelah itu datang lagi ke dinas tersebut. Setelah datang, masukkan lagi tuh 5 hektar itu ke OSS, diperbaharui di OSS PKKPR tadi. Setelah diperbaharui, muncullah SPS-nya yang senilai 5 hektar. Barulah dibayar. Itulah yang amannya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak buang-buang duit, kan begitu. Nah, setelah dibayar, lengkapilah syarat pertimbangan teknis pertanahan. Tinggal baru setelah dari Dinas PUPR atau Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di semua daerah itu ada dinas itu. Langsunglah berangkat ke Badan Pertanahan Nasional. Bilang, saya sudah bayar nih SPS. Mau pengajuan pertek, minta formnya. Apa saja yang harus kami lengkapi. Walaupun saya tahu itu ada di Permen Agraria nomor, saya kurang ingat nomornya, tapi ada lampirannya hanya 7. Jadi jangan seperti ini menjadi masalah nih. Ada lagi alumni saya nih, udah ikut workshop kan, terus dia mengurus PKKPR. Ternyata daerah itu mungkin daerah tertinggal atau apa, saya nggak tahu. Iya Bu, kita udah ke Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu, katanya nggak bisa, dilempar ke PUPR lempar ke sana. Lalu saya bilang, Bapak tanahnya di mana? Di Jawa Tengah. Kerja di mana? Jakarta. Coba mungkin di sana terlalu daerah kah? Coba di Jakarta, minta tolong Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta, karena PKKPR itu Bapak Ibu, dasar aturannya adalah peraturan menteri. Jadi dia terpusat. Jadi kalau dia terpusat sama dari Sabang sampai Merauke sistemnya. Jadi kalau Bapak Ibu di pingpong nih, ya kan, bisa saja yang daerah itu mungkin kurang update atau memang belum siap secara infrastruktur internet itu. Mana tahu ya, saya juga tidak mau menjustifikasi. Akhirnya dia buat di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jakarta. Jadi terbitlah PKKPR OSS-nya itu jadi. Lalu dia berangkat untuk diterbitkan SPS. Nah, lalu setelah itu baru urus pertek. Nah, setelah urus pertek nih, syaratnya itu kalau tidak salah itu ada lampiran peraturan menteri mengenai pertimbangan teknis pertanahan. Bisa di searching Google. Lampiran peraturan menteri agraria mengenai pertimbangan teknis pertanahan yang terbaru. Download, ada 7 atau 6 itu. Lalu nih alumni saya nih berangkat nih ke BPN. Iya, tapi kurang A, kurang B, kurang C. Koordinasi lagi kita kan, konsultasi. Jadi saya bilang, nggak mungkin yang di bawah itu lebih tinggi daripada menteri yang tanda tangan. Udah Bapak lengkapi saja sesuai itu. Lengkapi, saya bilang. Habis itu kirim. Setelah dia lengkapi, ditolak juga. Masih kurang katanya, harus ini. Akhirnya saya cari persurat. Kalau memang ada dasar aturan lain, ada perda peraturan daerah khusus, apa dasarnya? Kalau tidak ada dasarnya, maka tidak bisa ditolak. Jadi akhirnya dia waktu itu ada yang memang ada perdanya, sebagian alumni saya. Ada yang memang nggak ada. Jadi saya bilang, kalau nggak ada, surat yang kedua. Kenapa ditolak tanpa dasar? Sementara semua lengkap. Akhirnya diterimalah berkas itu. Setelah terima ya dia tinggal menunggu survei dan lain-lain. PKKPR, pertimbangan teknis pertanahan itu Bapak Ibu, itu maksimal terbit adalah 10 hari. Sejak berkas lengkap dan sejak, saya ulangi, sejak berkas lengkap diterima BPN dan sejak pembayaran surat perintah setor tadi. 10 hari terbit. Saya pernah lewat dari 10 hari, saya surati BPN. Lalu BPN balas, 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari kerja, bukan 10 hari kalender. Dan dijawab oleh BPN, ini sudah 10 hari kalender, silakan diambil pertimbangan teknis saudara. Akhirnya saya ambil jadi. Ya kenapa menjadi banyak masalah di lapangan? Karena kita kadang mempercayakan kepada tanda petik calo yang kurang amanah. Kasihan itu kadang itu Badan Pertahanan Nasional ditekan-tekan, padahal kita punya calo yang nggak melengkapi berkas. Tapi dia bilang di sana minta ini, minta itu. Padahal berkasnya itu simpel saja. Jadi itu pengalaman saya itu. Akhirnya terbit tanpa macam-macam yang aneh-aneh. Jadi terbitlah pertek saya. Setelah itu terbit pertek, sudah
Tadi kan PKKPR sudah rapat forum, tinggal menunggu terbit di OSS. Kalau nggak terbit-terbit, datangi kapan terbit nih, proteknya udah terbit nih. Terbitlah PKKPR, barulah kita adakan pembelian tanah. Barulah notaris PPAT membuat akta pelepasan hak atau surat pelepasan hak bila dia PPAT camat. Apakah bisa Bu langsung akta pelepasan hak walaupun belum punya PKKPR ataupun pertimbangan teknis pertanahan? Bisa, tapi waktu balik nama nggak bisa. Saya pernah langsung akta pelepasan hak 3 akta itu, 3 akta, tidak ada tuh perteknya PKKPR-nya. Akhirnya apa? 3 akta saya itu dicabut. Akhirnya akta jual beli ke nama pribadi. Kenapa? Izin lokasinya waktu itu belum punya saya. Waktu itu masih masa izin lokasi. Sekarang di masa PKKPR. Kalau Bapak Ibu memang menguasai tanah itu, di rapat forum sampaikan. Di situ nanti ada kebijakan khusus. Walaupun ada pihak lain yang memploting tapi dia tidak punya bukti penguasaan tanah, maka kita lebih kuat, kita bisa menguasai tanah itu dan kita bisa mendapat perteknya, bisa mendapat PKKPR. Nah, jadi ini adalah teknik akuisisi tanah. Part 3, bagaimana kalau dia mau balik nama badan usaha. Nah, jadi selain pertek, pertimbangan teknis pertanahan dan PKKPR, selanjutnya akan saya bagikan lagi di part 4, teknik akuisisi tanah. Part 4, dimana kalau dia bukan sertifikat atau kalau dia sertifikat atau kalau dia ahli waris tapi banyak bidang dan lain-lain akan saya bagikan lagi. Kenapa? Karena jangan sampai kita yang lalai, tetapi kita yang lalai dalam arti ini maksud saya adalah kita lalai artinya kadang mediator di bawah. Kadang itu kan yang pembayar ini nggak jahat, tidak ada mafia unsur mafia tanah, hanya saja ditipu calo. Jadi di sini saya jelaskan supaya Bapak Ibu bisa mengurus sendiri. Kalau nggak sempat seperti saya nggak sempat, bikin buat aja surat kuasa, dikuasakan kepada ini. Kalau dia bandel tinggal cabut surat kuasa, kan begitu, gampang. Nggak, saya itu jarang turun ke bawah karena saya mengkuasakan selalu. Kecuali ada krusial saya turun. Nah, setiap saya turun bertemu dengan pihak BPN Pemda, semuanya aman-aman saja. Hanya masalah berkas saja. Kadang berkas itu tidak dipahami anggota saya, diajari oleh mereka. Jadi jangan takut untuk turun, percaya saja pasti mereka melayani dengan baik. Jadi demikian dari saya Bapak Ibu di teknik akuisisi lahan part 3, ditunggu di teknik akuisisi lahan part 4, part 4. Salam properti, salam kemajuan.